Damayanti Zamili dari Universitas Nias Raya dari program studi biologi. Halo adik-adik, mari belajar dengan saya. Kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang menjadi kompetensi intinya di sini adalah agar kita mampu mengetahui dan menguraikan apa saja sistem reproduksi pada manusia, pada pria dan pada wanita, serta apa saja gangguan dan kelainan yang terjadi dalam sistem reproduksi tersebut. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Are you ready? Adik, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang sangat menarik dan materi yang sangat penting, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi, organ reproduksi, fungsi, dan apa saja kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi atau organ reproduksi pada manusia. Adik-adik, dulu pertama kita mengetahui bahwa organ reproduksi pada manusia terbagi atas dua, yaitu organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Jadi adik-adik, pertama dulu di sini kakak akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria adik-adik terbagi atas dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Jadi adik-adik, pertama dulu di sini kakak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan organ reproduksi bagian dalam dan apa organ reproduksi bagian luar. Jadi yang dimaksud dengan organ reproduksi bagian dalam itu organ reproduksi yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam adalah organ reproduksi yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Sedangkan organ reproduksi bagian luar adalah organ reproduksi yang bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya yang termasuk atau tergolong dalam organ reproduksi bagian dalam itu yaitu ada testis sebagai tempat pembentukan sel sperma. Kemudian ada saluran pengeluaran seperti ada pedidimis, epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi dan uretra. Saluran pengeluaran maksudnya di sini adik-adik adalah saluran yang mengeluarkan baik itu air mani, air seni pada pria. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris di sini maksudnya adik-adik adalah kelenjar prostat dan juga kelenjar cover. Rata-rata itu semuanya adalah berfungsi untuk mengeluarkan air mani atau air seni, namun di dalam vesikula seminalis sudah terdapat 70% air mani. Nah, jadi di dalam organ reproduksi pria itu yang bagian luar yang tergolong pada bagian luar pada organ reproduksi pria itu yaitu terdiri atas penis dan kemudian skrotum. Penis merupakan alat untuk proses kopulasi atau untuk berkembang biak. Sedangkan skrotum itu adalah satu kantong yang dimana di dalamnya terdapat yang disebut dengan testis. Jadi adik-adik perlu kita ketahui bahwa jika di dalam organ reproduksi bagian dalam pada pria itu terdapat yang namanya testis, sedangkan jika di bagian luar terdapat yang namanya skrotum. Jadi jika di bagian dalam tadi adalah testis, maka di bagian luar adalah skrotum atau kantong-kantong dari testis tersebut. Kemudian yang perlu juga diketahui adik-adik di sini yaitu adalah saluran pengeluaran epididymis. Epididymis itu terletak tepat di belakang testis, sehingga nanti setelah terbentuk sel sperma dia akan dikeluarkan melalui saluran epididymis. Jadi ingat ya adik-adik, ada
hal yang perlu diperhatikan atau baik untuk diketahui yaitu bahwa jikalau seandainya kondisi cuaca panas, maka skrotum ini akan berkerut. Dia akan mengkerut karena kenapa? Dia akan menyesuaikan atau beradaptasi dengan suhu. Untuk apa? Untuk tujuan menjaga spermanya agar tidak rusak. Kemudian juga sebaliknya, kalau cuaca dingin, skrotum ini akan tidak berkerut. Skrotum ini akan berbentuk bulat, sehingga skrotum ini tidak akan berkerut jika cuaca dingin. Karena kenapa? Dia akan tetap menjaga sel sperma yang ada di dalamnya agar tetap dalam kondisi stabil atau tetap dalam kondisi normal dan tidak rusak. Kemudian di sini terdapat beberapa hormon sistem reproduksi pada pria, yaitu yang pertama adik-adik ada hormon testosteron. Jadi hormon testosteron ini fungsinya untuk merangsang pematangan sel germinal, yaitu fungsinya untuk pembentukan sperma. Jadi adik-adik, kalau ada adik-adik dengar hormon testosteron, jadi itu fungsinya ya. Fungsinya adalah untuk pematangan sel sperma. Kemudian adik-adik, kedua adalah hormon LH, luteinizing hormone. Yang luteinizing hormone ini atau LH ini fungsinya adik-adik adalah untuk mengekskresikan atau untuk mengeluarkan atau mengekskresikan testosteron. Nah, itu fungsinya adik-adik, bahwa hormon LH ini adalah berfungsi untuk mengekskresikan atau mengeluarkan testosteron. Kemudian yang ketiga adik-adik yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi follicle stimulating hormone ini adik-adik dari katanya saja kan adalah stimulating. Ya adik-adik, berarti dia berfungsi untuk merangsang satu sel Sertoli untuk mengatur perkembangbiakan sperma pada pria. Kemudian adik-adik, bukan hanya pada wanita terdapat hormon estrogen, pada pria pun terdapat hormon estrogen, namun fungsinya berbeda, yaitu pada pria fungsinya untuk pematangan sel spermanya. Nah, fungsi tersebut adalah berfungsi untuk hormon pertumbuhan dan organ-organ sekunder. Jadi adik-adik, sampai di sini kita sudah memahami, adik-adik sudah tahu apa itu fungsi-fungsi organ reproduksi pada pria dan apa saja hormon-hormon yang mempengaruhinya. Dan sekarang kita akan masuk pada organ reproduksi pada wanita. Sama seperti halnya pada pria, wanita juga memiliki sistem organ reproduksi. Ada dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Jadi yang tergolong dalam organ reproduksi dalam pada wanita itu adalah oviduk, atau yang biasanya adik-adik kenal dengan tuba fallopi atau leher rahim. Kemudian ada uterus yang dimana merupakan rahim atau cervix. Kemudian ada vagina, leher rahim, kemudian ovarium. Ovarium, adik-adik tahu pasti apa itu ovarium kan? Ovarium adalah tempat pembentukan sel ovum atau sel telur pada wanita. Dan ada juga follicle ovarium atau kantung-kantung ovarium. Nah, rahim itu adalah tempat bertumbuhnya bayi atau tumbuh di dalam uterus. Nah, jadi ada badan uterus dan ada serviks uterus. Dan di bawahnya itu ada vagina atau liang peranakan. Oke, udah paham ya sekarang? Sekarang kakak akan menjelaskan tentang reproduksi bagian luar pada wanita. Organ reproduksi bagian luar pada wanita itu adalah yang termasuk adalah vulva,
yang terdiri dari vulva itu adalah labium minor dan labium mayor, di mana itu merupakan lipatan pada luar vagina. Kemudian di sana ada yang disebut dengan klitoris. Dan seperti pada pria, wanita juga memiliki hormon dalam sistem reproduksinya, yaitu yang pertama hormon pada wanita tadi yaitu sama seperti yang dimiliki pria, wanita pun memiliki hormon yang namanya hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan pematangan pada folikel atau sel telur dalam ovarium. Kemudian ada LH, luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini pada wanita berfungsi dalam proses ovulasi atau pelepasan sel telur dalam ovarium. Jadi kan adik-adik tadi di dalam sel telur kan udah terbentuk sel telur. Jadi adik-adik, nah nanti telur itu dia akan dilepaskan sehingga nanti makanya pada wanita terjadi yang namanya menstruasi per bulan untuk melepaskan sel-sel telur yang telah terjadi pematangan. Kemudian di sini pada wanita juga memiliki hormon yaitu hormon yang berikutnya yaitu hormon estrogen, sama seperti pria tadi ya, namun fungsinya berbeda, di mana hormon estrogen pada wanita ini adalah berfungsi untuk mengatur perkembangan sistem reproduksi pada wanita, untuk mengatur siklus menstruasi pada wanita, yaitu disebut progesteron. Baik adik-adik, sekarang adik-adik sudah mengerti, kita sudah mengetahui apa saja organ reproduksi pada wanita dan organ reproduksi pada pria, serta apa saja yang menjadi hormon perangsang dari sistem reproduksi tersebut. Sekarang seperti yang sudah kita jelaskan dari awal, bahwa sekarang adik-adik akan membahas juga tentang kelainan. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi tersebut. Adapun kelainan dan gangguan pada sistem reproduksi itu ada kelainan pada pria dan ada juga kelainan pada wanita. Pertama dulu di sini kakak akan memberitahukan atau akan menjelaskan apa saja kelainan dalam sistem reproduksi pada pria. Pertama, kelainan dan gangguan reproduksi pada pria itu yaitu hipogonadisme. Dari kata hipo yang artinya rendah, penyakit ini adalah penyakit di mana hormon seksual yang dimiliki oleh pria ini tergolong rendah atau di bawah jumlah normal. Kelainan yang kedua pada pria yaitu kriptorkidisme atau tidak memiliki testis. Testis itu kan adalah tempat pembentukan sel sperma. Jadi jika seorang pria tidak memiliki yang namanya testis, maka maka sistem reproduksinya itu mengalami gangguan atau kelainan. Kemudian ketiga adalah uretritis, dari kata uretra yang berarti ada peradangan pada uretra. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian protatitis atau merasakan nyeri pada kencing. Jadi protatitis ini adalah ketika seorang pria saat buang air kecil merasakan nyeri, merasakan sakit. Jadi itu adalah mengalami kelainan. Kemudian yang terakhir itu adalah ada epididymis, dari kata epididymis. Epididimitis dari kata epididymis. Nah, penyakit ini adalah penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh karena infeksi bakteri atau virus. Oke, sekarang adik-adik sudah mengerti apa kelainan, sudah mengetahui apa gangguan dari alat reproduksi pada pria. Sekarang kita akan menjelaskan, kakak di sini akan menjelaskan apa saja kelainan pada sistem reproduksi pada wanita. Seperti halnya pada pria, wanita juga memiliki kelainan. Pertama di sini kelainan pada organ reproduksi pada wanita yaitu amenorrhea primer.
Kata amenore itu artinya tidak menstruasi. Kalau primer berarti tidak menstruasi sama sekali, bahkan sampai ia mencapai usia 16 tahun. Ia tidak mengalami menstruasi sama sekali, itu namanya amenore primer. Kemudian amenore sekunder atau tidak memiliki siklus menstruasi. Amenore sekunder ini berarti seorang wanita itu tidak mengalami siklus menstruasi, bahkan nanti ada kadang dia menstruasi, kadang juga tidak, bahkan sampai 6 bulan nanti dia tidak akan mengalami menstruasi. Makanya nanti katakan amenore sekunder. Dia memang mengalami yang namanya menstruasi, namun tidak ada siklusnya, atau tidak setiap bulan, atau tidak seperti pada umumnya yang terjadi pada wanita. Ada kadang dia tidak menstruasi 3 bulan, 6 bulan, jadi itu adalah merupakan suatu kelainan. Kemudian ada kanker vagina, kanker serviks, dan kanker ovarium. Jadi kalau kanker ovarium, kanker serviks, atau kanker vagina ini artinya ada perkembangan sel yang abnormal yang terjadi di bagian vagina, serviks, dan ovarium. Kemudian yang keempat ada endometriosis atau endometriosis dari kata endometrium. Endometrium itu merupakan rusaknya jaringan rahim sehingga dia terus-menerus mengeluarkan darah seperti menstruasi. Dan ini bukanlah menstruasi, melainkan suatu kelainan. Karena kenapa? Rusaknya leher rahim sehingga leher rahim itu akan terus berdarah atau mengalami pendarahan, padahal bukan menstruasi, dan itu merupakan suatu kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi. Kemudian ada infeksi vagina. Infeksi vagina ini adalah kondisi di mana vagina itu terasa gatal, kemudian mengalami keputihan yang berlebihan. Berarti jika ini terjadi, ini itu disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus yang telah menginfeksi daripada sistem reproduksi tersebut. Jadi jika misalnya vagina itu terasa gatal atau mengalami keputihan yang berlebihan, itu adalah mengalami kelainan atau ada masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Baik adik-adik, demikian dulu yang bisa kakak jelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita, apa saja fungsinya dan apa saja kelainan yang terdapat dalam sistem reproduksi. Semoga adik-adik kedepannya bisa lebih mengetahui dan bisa lebih belajar dan mendalami materi kita hari ini. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa.